نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sampai halaman 132 masih bab tentang al-istighatsah. Wa qauli ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa qauli ta'ala amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allahi qalilan ma tatadzakkarun. Dan ucapan Allah Ta'ala, dan siapakah yang mengijabai, mengabulkan al-mutarra, seseorang yang mendapatkan kesusahan, idza da'ahu, jika orang tersebut menyeru dia Allah, wa yakshifus su'a, dan siapakah yang menghilangkan, menyingkap as-su'a, keburukan, wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan siapakah yang menjadikan kalian khulafa'al ardi, pemimpin-pemimpin di muka bumi, a ilahum ma'allah, apakah ada ilah yang berhak untuk disembah bersama Allah, qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian memikirkannya. Surah An-Naml ayat 62. Artinya apa An-Naml? Lebah, semut, lebah, apa nih? Apa Mas Yoga? Semut. Kalau lebah apa? An-Nahl. Ada lagi surat yang memakai nama hewan, surat apa? Al-Fil, gajah. Al-Baqarah, sapi betina. Al-Ankabut, laba-laba. Waalaikumsalam. Sudah? Ada 5 ya sementara. An-Naml, An-Nahl, Al-Baqarah, Al-Ankabut, Al-Fil. Sementara 5. Kemudian pensyarah menjelaskan amman man huwa, yakni man huwa siapakah, al-mutarra al-makruba alladzi masau ad-durru. Al-mutarra yakni seseorang yang mendapatkan kesusahan. Khulafa al-ardi, khulafa al-ardi, al-idhofatu bimakna fi. Jadi lafaz khulafa, pemimpin, diidhofakan kepada al-ardi. Idhofanya itu bermakna fi, yakni pemimpin di muka bumi. Ay yakhlufu kullu qarnin al-qarna alladzi qablahu fil ardi, yakni setiap generasi menggantikan
al-qarna suatu generasi alladzi qablahu yang sebelumnya fil ardi di muka bumi. A ilahu ma'allah, apakah ada ilah ma'allah bersama Allah? Ai siwahu yaf'alu hadhil asya'a bikum. Adakah ilah bersama Allah, yakni selain Allah, yaf'alu hadhil asya'a, yang melakukan perkara-perkara yang telah disebutkan tadi terhadap kalian? Perkara-perkara yang disebutkan yakni mengabulkan doanya orang yang kesusahan, kemudian menghilangkan kejelekan dan menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi. Wa yun'imu 'alaikum hadhihi ni'ama, dan memberikan nikmat ini atas kalian. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian memikirkannya. Ay tadzakkaruna tadzakkuran qalilan, yakni kalian memikirkan tadzakkuran qalilan, dengan pemikiran yang sangat sedikit, fi azamatillahi wa ni'amihi 'alaikum, tentang keagungan Allah. Kalian sedikit sekali memikirkan tentang keagungan Allah dan nikmat-nikmatnya 'alaikum atas kalian. Falidzalika asyraktum bihi, oleh karena itu asyraktum bihi, kalian mensekutukan Allah ghairahu, dengan selainnya, fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Al-mana al-ijmaliyyu lil ayati, mana secara umum dari ayat di atas. Yahtaju ta'ala alal musyrikina fittikhadihim syufa'a min dunihi. Allah yahtaju ta'ala, Allah membantah alal musyrikina terhadap atas orang-orang musyrik, fittikhadihim syufa'a, ketika mereka menjadikan pemberi syafaat min dunihi, dari selain Allah, bima qad alimuhu, dengan suatu perkara yang mereka telah mengetahuinya, wa aqarru bihi, dan mereka menetapkannya, min ijabatillahi lahum indama yad'unahu fi halis syiddah, dari pengabulan Allah lahum kepada mereka, indama ketika mereka yad'unahu menyeru Allah, fi halis syiddati, dalam keadaan susah. Orang musyrik sudah tahu bahwasanya Allah lah yang mengabulkan doa-doa mereka ketika mereka kesusahan. Wa kasbihis su'a, kenapa kasbihi Mas Ade? Kasbihi, kasbuhu, kasbihi. Ke? Atau ke halis syiddah. Atasnya ke situ. Ndak ke ijabati. Ya, Wa kasfi as-su'a, kenapa su'a Mas Aris? Dari kasfi, master yang beramalan. Wa kasfi as-su'a, dan Allah, dan dari penghilangan as-su'a, suatu keburukan, mengungkap, menyingkap, kasfu. Ada kitab yang namanya kasfu as-subuhat, menyingkap syubhat-syubhat. Wa kasfi as-su'a an-nasila bihim, dan yang menghilangkan kejelekan, an-nasila yang turun kepada mereka. Wa ja'lihim khulafa'a fil ardi ba'da amwatihim, dan Allah lah yang telah menjadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi setelah kematian mereka. Fa idza kanat aliyatuhum la taf'alu syai'an, maka
apabila alihatuhum sembahan-sembahan mereka la taf'alu syai'an tidak mampu melakukan syai'an sesuatu pun min hadhil umur dari perkara-perkara ini fa kaifa biman ya'budunaha ma'allah maka bagaimana dengan zat yang mereka ibadahi yang mereka sembah bersama Allah. Walakinnahum la yatadzakkaruna ni'amallahi alaihim. Walakinnahum dan akan tetapi mereka la yatadzakkaruna ni'amallahi alaihim mereka tidak memikirkan nikmat-nikmat Allah alaihim atas mereka illa tadzakkuran qalilan kecuali memikirkannya itu cuma sedikit la yurithu khasyatallahi yang memikirkan nikmat-nikmat Allah tersebut tidak mewariskan sifat takut, rasa takut kepada Allah. Walidzalika dan oleh karena itu waqa'u fi syirki mereka terjatuh di dalam kesyirikan. Munasabatul ayati lil babi hubungan ayat dengan bab anna fiha sesungguhnya fiha dalam ayat di atas butlanal istighatsati bi ghairillah ada penjelasan tentang batilnya al istighatsati batilnya istighosah bi ghairillah dengan selain Allah li'annahu karena sesungguhnya la yujibu al mutarra tidak ada zat yang mengabulkan seseorang yang kesusahan wa yakshifu as-su'a nazila dan menghilangkan kejelekan yang turun wa yuhyi wa yumitu siwahu dan menghidupkan serta mematikan kecuali Allah. Ma yustafadu minal ayati apa yang diambil faedah dari ayat di atas. Yang pertama butlanul istighatsati bi ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Batilnya istighosah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang tidak mampu alaihi atasnya illallah kecuali Allah. Yang kedua annal musyrikina sesungguhnya orang-orang musyrik muqirruna bi tauhidir rububiyah mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah walam yudkhilhum dzalika fil islami akan tetapi penetapan tentang tauhid rububiyah tidak menjadikan mereka masuk dalam agama Islam. Mereka masih tetap diperangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Itu kaidah yang pertama dalam kitab apa? Sesungguhnya orang-orang musyrik yang diperangi Nabi alaihissalam mereka itu menetapkan Allah pencipta langit dan bumi. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka menjadi Islam. Kitab apa? Qaidul Arba yang pertama, kemudian yang kedua kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yang ketiga sesungguhnya Nabi alaihissalatu wassalam diutus dalam keadaan umat yang menyembah berbagai macam sembahan. Yang terakhir sesungguhnya syiriknya zaman orang sekarang lebih parah daripada orang-orang terdahulu. Bisa kita belum lali. Yang kedua, yang ketiga, al-istidlalu ala tauhidil ilahiyah bi tauhidir rububiyah. Pendalilan untuk menunjukkan wajibnya tauhid uluhiyah dengan tauhid ar-rububiyah.
Yang terakhir al-ihtijaju alal musyrikin, membantah bantahan pada orang-orang musyrik bima aqarru bihi ala ma jahaduhu, dengan suatu perkara yang mereka menetapkannya atas apa yang mereka ingkari. Kemudian halaman 133, wa rawa at-Tabarani bi isnadihi annahu kana fi zamanin Nabi alaihi salatu wasallam munafiqun yu'dhi al-mu'minina. Wa rawa at-Tabarani, dan Imam at-Tabarani telah meriwayatkan bi isnadihi, dengan sanadnya, sesungguhnya annahu kana fi zamanin Nabi munafiqun, sesungguhnya dulu di zaman Nabi itu ada seorang munafik, yu'dhi al-mu'minina, orang munafik tersebut mengganggu orang-orang yang beriman. Faqala ba'du, maka sebagian mereka para sahabat Nabi berkata, qumu bina, berdirilah bersama kami, nastaghitsu bi Rasulillah alaihi salatu wasalam min hadzal munafiqi, kita melakukan istighotsah dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam dari seorang munafik ini. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menjawab, innahu la yustaghotsu bihi, sesungguhnya la yustaghotsu bihi, istighotsah itu tidak dengan aku. Wa innama yustaghotsu billah, dan bahwasanya istighotsah itu adalah kepada Allah. Pensyarah menjelaskan At-Tabarani huwa al-hafidz al-imam, dia adalah seorang hafidz, seorang imam, Sulaiman ibnu Ahmad sahibul ma'ajim ats-tsalasati, penulis kitab al-ma'ajim ats-tsalasati. Wallahu alam, ini kitabnya apa? Bisnadihi, dengan sanadnya, yakni ila Ubadah ibn Samit, sampai Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Munafikun wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul rasul munafikin. Munafik yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik. Wa nifaquhu na'itharul islami wa ikhfa'ul kufri, dan nifak yang dimaksudkan di sini adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini maksudnya adalah nifak al-i'tiqadi. Masih ingat nifak yang amali sifatnya ada 3 atau 4, Mas Frendi? Ya, tak pakai Google ya. Sifatnya orang munafik ada 3 atau 4. Jika berbicara berdusta, berjanji kok berkhianat. Jika berjanji mengingkari, jika diberi amanah dia berkhianat. Lafaz yang lain ditambah 1 lagi. Jika berdebat, piye iku? Berdebat kok curang maksudnya piye? Idza khosama fajaro, jika bermusuhan dia berbuat fajir. Pripun Pak Men maksudnya? Wallahu alam, nanti digoleki syarahe. Idza khosama fajaro.
Jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari apa? Jika berjanji tidak menepati, idza tumina khana, jika diberi amanat dia berkhianat, idza khasama fajara. Nastaghitsu bi Rasulillah, kita beristighosa dengan Rasulullah. Natlubu minhu kafa hadzal munafiq anil adza. Jadi kita meminta minhu dari Nabi alaihi salatu wasallam kafa hadzal munafiq, mencegah dari munafik ini dari gangguannya. Kemudian lafaz inna la yustaghatsu bi, sesungguhnya tidak dilakukan istighosa denganku, yakni kariha alaihi salatu wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam kariha, membenci ayyustamal hadzal lafdzu, untuk digunakan lafaz ini fi haqqihi, dalam hak beliau, ta'adduban ma'allah, sebagai bentuk adab kepada Allah. Al-mana al-jimali lil hadithi, makna secara umum dari hadis di atas. Lama qawiya al-islamu, ketika Islam qawiya telah kuat, kana hunaka sinfun minal kuffari, maka di sana ada satu kelompok dari orang-orang kafir. Ra'au ad-dukhula fil Islam, mereka berpendapat, berkeinginan ad-dukhula, masuk dalam agama Islam secara zahirnya, penampilannya seperti orang-orang Islam. Kebanyakan pada masa itu para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Wal baqa'a 'alal kufri batinan, secara zahir mereka menampakkan keislaman, secara batin mereka al-baqa, tetap alal kufri, di atas kekafiran. Summu bil munafiqina, mereka dinamai dengan orang-orang munafik. Wa kana yasduru minhum minal aqwali wal af'ali ma yudayiqu al muslimina, dan ada wa kana yasduru minhum, dan muncul minhum dari mereka, dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan ma yudayiqu al muslimina, yang perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tersebut menyusahkan, menjadikan sempit kaum muslimin. Yudayiqu tambahan berapa huruf Mas Aris? Yudayiqul muslimina satu huruf. Aslinya sebelum tambahan fi'il madhi ini Do'iko. Apa Mas Ade? Sebelum tambahan apa? Sebelum tambahan doko. Sebelum tambahan doko, kemudian ikut wazan fa'ala. Jadi ini piye? Doko. Ini Mas juga. Doyako yudoyiku. Dan muncul dari mereka, dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang menjadikan susah, sempit kaum muslimin. Wa min dzalika ma khasala min hadzal rajuli, dan diantaranya apa yang terjadi, muncul, terhasilkan min hadzal rajuli, dari laki-laki ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagus, hambanya Allah, tapi apa? Munafik kan?
Jadi tidak jaminan namanya bagus terus orangnya soleh. Wa min dzalika ma hasala min hadzal rajuli hatta talaba ba'du sahabati minan nabi alaihi salatu wasalam kafahu wa zajarahu, sampai-sampai talaba meminta ba'du sahabati sebagian sahabat minan nabi alaihi salatu wasalam dari nabi untuk mencegahnya. Wan nabiyyu alaihi salatu wasalam yaqdiru ala dzalika, dan beliau alaihi salatu wasalam mampu untuk melakukannya. Lakin lamma kanat as-sighatu allati taqaddamu biha ilayya fiha isaatu adabin ma'allahi ta'ala, akan tetapi ketika lamma kanat as-sighatu, apa bahasanya terjemahannya, ketika susunan cara berbahasa yang mereka gunakan dalam lafaz bahasa tersebut fiha isa atau adabin ma'allah, ada buruk adab, bahasanya kurang bagus kepada Allah Ta'ala, ma yang bagi antukola, tidak layak untuk diucapkan, istankaroha an nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengingkarinya ta'liman lis sahabati, sebagai bentuk pengajaran kepada para sahabat, wasaddan lidzari'ati syirki, dan sebagai bentuk menutup celah yang menghantarkan kepada kesyirikan, wa himayatan lit tauhid, dan sebagai penjagaan kepada at-tauhid. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis di atas dengan bab. An-nabi ingkaran Nabi alaihi salatu wasalam, dalam hadis tersebut ada pengingkaran dari Nabi alaihi salatu wasalam al-istighosata bi ghairillah, pengingkaran dari Nabi alaihi salatu wasalam dari istighosah dengan selain Allah. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Yang pertama, annahu la yustaghasu bin nabi, sesungguhnya tidak boleh istighosah meminta untuk dihilangkan suatu kesusahan dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Wa ghairu min babi aula, maka selain beliau alaihi salatu wasalam lebih layak lagi untuk dimintai, untuk diistighosai. Kemudian yang kedua, al-irsyadu ila husnil lafzi wa himayatit tauhid. Ada al-irsyad, bimbingan untuk menggunakan lafaz yang baik, wa himayatit tauhid, dan bimbingan untuk menjaga tauhid. Yang ketiga, saddut turuqi al-mufdiyati ila syirki, menutup jalan-jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Yang keempat, masyru'iyatus sabri alal adza fillah, disyariatkan bersabar atas gangguan di dalam agama Allah. Disyariatkan untuk bersabar atas gangguan dalam agama Allah. Kalau zaman kita paling gangguannya dalam bentuk apa? Lisan tak? Paling dicemooh lisan itu, secara lisan. Sok naji apa, sok suci, ora gelem jabat tangan karo wong wedok. Nek pas bodo nanti Mas. Nang kamar ya. Jadi gangguan orang-orang zaman sekarang hanya, insya Allah hanya sekedar dalam lisan toh. Kalau orang-orang terdahulu gangguannya untuk mempertahankan agama mereka sampai di apa? Di siksane apa maksudnya? Dibakar
ashabul ukhdud. Terus digergaji dadekno loro. Terus macam-macam pokoknya. Nah kira-kira awak dhewe diuji dengan seperti itu apa kira-kira kuat apa ndak? Digergaji lho, gergajine dak sing manual, lorone kaya apa? Itu orang-orang terdahulu disisir sampai dengan sisir besi sehingga kulitnya terkelupas. Jadi suatu nikmat kita hidup di negeri ini tidak ada gangguan dalam beragama. Paling gangguannya dalam bentuk lisan dan itu adalah suatu nikmat yang kelak akan ditanyakan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Saking nikmate ana adzan wae jeh seneng dolanan HP wae ya. Yang kelima, dzammun nifaq. Celaan kepada kenifakan. Yang keenam, tahrimul adhiyatil mu'minin. Haramnya mengganggu orang-orang yang beriman. Li'annaha min fi'lil munafiqina. Karena mengganggu orang-orang yang beriman termasuk perbuatan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab, walladzina yuduna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad itamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan padahal mereka tidak melakukannya, maka mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang sangat jelas. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.